Kata dan bentuk kata. Poin pertama, bentuk dasar dan bentuk turunan. Dalam kajian morfologi, pembahasan mengenai bentuk dasar dan bentuk turunan menempati posisi yang sangat sentral. Kedua konsep ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana kata dibentuk, dikembangkan, dan dimanfaatkan dalam sistem bahasa. Tanpa pemahaman yang jelas tentang bentuk dasar dan bentuk turunan, analisis terhadap proses morfologis seperti afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan akan menjadi kabur dan tidak sistematis. Dalam praktik bahasa Indonesia, penutur sering kali menggunakan bentuk turunan tanpa menyadari bentuk dasar yang melandasinya. Misalnya, kata menuliskan, penulisan, dan tertulis. Semuanya berakar pada bentuk dasar, tulis. Fenomena ini menunjukkan bahwa bentuk dasar sebagai fondasi morfologis yang memungkinkan terbentuk berbagai variasi kata dengan makna dan fungsi gramatikal yang berbeda. Bagian ini membahas secara komprehensif konsep bentuk dasar dan bentuk turunan dalam morfologi, mencakup definisi, karakteristik, jenis-jenis bentuk dasar, proses pembentukan bentuk turunan, serta implikasinya dalam analisis linguistik dan pembelajaran bahasa. Kita melihat poin selanjutnya, pengertian bentuk dasar. Bentuk dasar adalah bentuk kata yang menjadi landasan bagi pembentukan kata lain melalui proses morfologis. Dalam banyak literatur linguistik, bentuk dasar sering dikaitkan dengan istilah base, stem, atau root. Meskipun ketiganya tidak selalu identik secara konseptual. Menurut Bonner, 2003, bentuk dasar atau base adalah satuan morfologis yang dapat menerima proses morfologis lebih lanjut. Artinya, bentuk dasar tidak harus selalu berupa sistem morfem tunggal, tetapi dapat berupa kata yang sudah mengalami proses morfologis sebelumnya, selama masih memungkinkan terjadi proses kelanjutan. Dalam konteks bahasa Indonesia, bentuk dasar sering dipahami sebagai kata yang belum mengalami afiksasi seperti baca, tulis, adil, rumah. Namun secara teoritis, bentuk dasar tidak selalu identik dengan kata tanpa imbuhan. Kata berjalan misalnya dapat menjadi bentuk dasar untuk membentuk kata berjalanlah atau berjalanan dalam konteks tertentu. Dengan demikian, bentuk dasar dapat didefinisikan sebagai bentuk linguistik yang menjadi titik awal atau pijakan dalam proses morfologi pembentukan kata. Bentuk dasar, akar, dan pangkal kata. Dalam morfologi, penting untuk membedakan beberapa istilah yang sering digunakan secara bergantian, tetapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda, yaitu akar atau root, pangkal, stem, dan bentuk dasar, base. Akar atau yang dikenal juga dengan istilah root adalah morfem paling inti yang tidak dapat dianalisis lebih lanjut secara morfologis. Misalnya tulis, dalam menuliskan merupakan akar kata. Pangkal atau stem. Pangkal adalah bentuk yang menjadi dasar bagi proses infleksi. Dalam kata berlarian, bentuk berlari dapat dianggap sebagai pangkal bagi sufiks an. Bentuk dasar atau base. Bentuk dasar adalah istilah paling luas, mencakup semua bentuk yang dapat menjadi dasar bagi proses morfologis, baik berupa akar ketambah, baik berupa akar maupun bentuk yang sudah berafiks. Katama 1993 menegaskan bahwa istilah base bersifat fungsional, bukan struktural. Suatu bentuk disebut bentuk dasar bukan karena strukturnya, melainkan karena perannya dalam satu proses morfologis. Pengertian bentuk turunan. Bentuk turunan adalah bentuk kata yang dihasilkan melalui proses morfologis,
dan bentuk dasar. Proses ini dapat berupa afiksasi, reduplikasi, pemajemukan, atau kombinasi dari beberapa proses sekaligus. Menurut Aronoff dan Fudeman 2011, bentuk turunan derivative forms merupakan hasil dari proses derivasi yang mengubah makna leksikal dan atau kategori gramatikal suatu kata. Misalnya baca, pembaca, adil, keadilan, ajar, pengajaran. Bentuk turunan tidak hanya memperluas kosakata, tetapi juga mencerminkan produktivitas sistem morfologi suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, sistem afiksasi yang kaya memungkinkan pembentukan bentuk turunan dalam jumlah besar dari satu bentuk dasar. Proses pembentukan bentuk turunan. Pertama, afiksasi. Afiksasi adalah proses penambahan afiks pada bentuk dasar. Afiks dapat berupa prefiks, sufiks, infiks, atau konfiks. Contoh, tulis bertransformasi menjadi menulis, tulis berubah menjadi penulisan, adil berubah menjadi ketidakadilan. Afiksasi merupakan proses paling produktif dalam pembentukan bentuk turunan bahasa Indonesia. Lihat dalam Alwi et al. Dan kawan-kawan 2014. Reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan bentuk dasar baik secara utuh maupun sebagian. Contoh, buku menjadi buku-buku, lari menjadi lari-lari. Reduplikasi dapat menghasilkan makna jamak, intensitas, atau variasi makna lain tergantung konteks. Pemajemukan. Pemajemukan adalah penggabungan dua kata lebih bentuk dasar atau pembentukan satu kata baru. Contoh, rumah sakit, kepala sekolah. Dalam banyak kasus, bentuk turunan hasil pemajemukan memiliki makna yang tidak selalu dapat diturunkan secara langsung dari makna unsur-unsurnya. Hubungan makna antara bentuk dasar dan bentuk turunan. Hubungan antara bentuk dasar dan bentuk turunan bersifat sistematis, tetapi tidak selalu transparan. Dalam beberapa kasus, makna bentuk turunan dapat diprediksi dari bentuk dasarnya, seperti ajar, pengajar. Namun dalam kasus lain, terjadi pergeseran makna. Tangan, tangan kanan, makna metaforis. Kepala, kepala sekolah. Haspelmath dan Sims 2010 menyebutkan fenomena ini sebagai semantic extension, yaitu perluasan makna yang terjadi akibat proses morfologis dan leksikalisasi. Bentuk dasar dan bentuk turunan dalam analisis morfologis. Dalam analisis morfologi, identifikasi bentuk dasar dan bentuk turunan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu menentukan struktur internal kata, mengidentifikasi proses morfologis yang terlibat, menjelaskan hubungan bentuk dan makna, membedakan derivasi dan infeksi. Kesalahan dalam menentukan bentuk dasar dapat menyebabkan analisis morfologis yang keliru, terutama dalam penelitian linguistik dan pengajaran bahasa. Implikasi dalam pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran bahasa, pemahaman tentang bentuk dasar dan bentuk turunan membantu peserta didik mengembangkan kosakata secara sistematis, memahami makna kata baru, meningkatkan kesadaran morfologis. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran morfologis berkontribusi signifikan terhadap kemampuan membaca dan menulis, terutama dalam pembelajaran bahasa kedua. Sebagai penutup, bentuk dasar dan bentuk turunan merupakan konsep fundamental dalam morfologi yang menjelaskan bagaimana kata dibangun dan dikembangkan dalam bahasa. Bentuk dasar berfungsi sebagai fondasi, sedangkan bentuk turunan merupakan hasil kreativitas sistem morfologis bahasa. Melalui pemahaman yang baik terhadap kedua konsep ini, analisis linguistik menjadi lebih akurat dan pembelajaran bahasa dapat dilakukan secara lebih efektif dan bermakna.